sistem limbik dan pengaruhnya pada perilaku dan emosi manusia. Pengenalan sistem limbik. Apa itu sistem limbik? Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di dekat bagian tengah otak. Meskipun ukurannya kecil, kira-kira sebesar buah kenari, sistem ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi perilaku dan kelangsungan hidup manusia. Sistem limbik sering disebut sebagai bagian tua dari otak mamalia karena memungkinkan hewan untuk mengalami dan mengekspresikan emosi. Ini membebaskan mereka dari perilaku dan tindakan stereotip yang ditentukan oleh batang otak yang lebih primitif. Fungsi sistem limbik. Sistem limbik bertanggung jawab untuk mengatur emosi, memori, motivasi, dan dorongan. Bagian ini juga terlibat dalam pengaturan siklus tidur, nafsu makan, dan ikatan sosial. Sistem limbik menambahkan bumbu emosional pada pengalaman kita, baik dalam cara positif maupun negatif. Ketika sistem limbik kurang aktif, kondisi pikiran cenderung positif dan penuh harapan. Namun, ketika sistem limbik terlalu aktif, emosi negatif dapat mengambil alih. Dari sudut pandang evolusi, sistem limbik adalah bagian otak yang memungkinkan hewan untuk merespons lingkungan dengan cara yang lebih kompleks daripada sekadar reaksi instinktif. Evolusi korteks cerebral pada hewan tingkat tinggi, terutama manusia, memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah, merencanakan, dan berpikir rasional. Namun, tanpa emosi dan gairah yang dihasilkan oleh sistem limbik, fungsi-fungsi kognitif ini tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem limbik terlibat dalam pengaturan nada emosional. Ketika sistem limbik terlalu aktif, seperti yang terlihat pada pemindaian SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography, hal ini sering dikaitkan dengan depresi dan perasaan negatif. Aktivitas berlebihan di sistem limbik dapat menyebabkan seseorang menafsirkan kejadian netral melalui filter negatif. Misalnya, seseorang dengan sistem limbik yang terlalu aktif mungkin akan menafsirkan percakapan netral sebagai sesuatu yang negatif. Sistem limbik juga terlibat dalam penyimpanan memori emosional yang kuat, baik positif maupun negatif. Jika seseorang mengalami trauma seperti kecelakaan mobil atau penyiksaan, komponen emosional dari memori tersebut disimpan dalam sistem limbik. Demikian pula, pengalaman positif seperti memenangkan lotre atau menyaksikan kelahiran anak juga disimpan di sini. Memori emosional ini memengaruhi nada emosional pikiran kita. Semakin banyak pengalaman positif yang kita miliki, semakin positif disproyekkan kita. Sebaliknya, semakin banyak trauma dan negatif emosi civis. Sistem limbik dan perilaku manusia sangat terkait erat. Sistem limbik mempengaruhi emosi, motivasi, dan perilaku kita sehari-hari. Ketika sistem limbik berfungsi dengan baik, kita dapat mengelola emosi kita dengan lebih baik dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan kita. Sistem limbik memengaruhi motivasi dan dorongan. Ketika sistem limbik terlalu aktif, seperti yang sering terlihat pada pasien depresi, motivasi dan dorongan cenderung menurun. Sistem limbik, terutama hipotalamus, juga mengendalikan siklus tidur dan nafsu makan. Gangguan pada sistem limbik dapat menyebabkan masalah tidur dan nafsu makan yang sering terlihat pada gangguan mood seperti depresi. Sistem limbik juga terlibat dalam ikatan sosial. Ketika sistem limbik pada hewan rusak, mereka tidak dapat menjalin ikatan yang baik dengan anak-anaknya. Misalnya, dalam penelitian pada tikus, induk tikus dengan sistem limbik yang rusak tidak akan memberi makan atau merawat anak-anaknya. Pada manusia, sistem limbik memengaruhi kemampuan kita untuk terhubung secara sosial dengan orang lain. Ketika kita terikat dengan orang lain secara positif, kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri dan kehidupan kita. Sistem limbik memproses indera penciuman secara langsung. Indera penciuman adalah satu-satunya dari 5 sistem sensorik yang langsung menuju ke tempat pemrosesannya di otak. Pesan dari indera lain, seperti penglihatan, pendengaran, peraba, dan perasa, dikirim ke stasiun relay sebelum mencapai tujuan akhirnya di berbagai bagian otak. Karena indera penciuman langsung menuju sistem limbik, bau dapat memiliki dampak yang kuat pada kondisi perasaan kita. Industri parfum dan deodoran mengandalkan fakta ini
Bau yang harum dapat membangkitkan perasaan yang menyenangkan, sementara bau yang tidak sedap dapat mengusir orang. Sistem limbik juga terlibat dalam seksualitas. Aktivitas seksual dapat memengaruhi sistem limbik, terutama melalui orgasme, yang digambarkan sebagai kejang kecil pada sistem limbik. Orgasme cenderung melepaskan atau mengurangi aktivitas limbik yang berlebihan. Seksualitas juga memengaruhi ikatan emosional antara dua orang. Ketika dua orang terlibat secara seksual, perubahan neurokimia terjadi di kedua otak mereka yang mendorong ikatan limbik dan emosional. Masalah ikatan dan sistem limbik seringkali berjalan beriringan. Salah satu ikatan paling mendasar dalam alam semesta manusia adalah ikatan ibu bayi. Namun, perubahan hormonal setelah melahirkan dapat menyebabkan masalah limbik atau emosional pada ibu. Masalah ini disebut baby blues jika ringan, dan depresi pasca persalinan atau psikosis jika parah. Aktivitas abnormal sistem limbik pada ibu dapat menyebabkan masalah perkembangan pada bayi. Gangguan suasana hati, seperti depresi dan gangguan bipolar, sering dikaitkan dengan aktivitas berlebihan di sistem limbik. Depresi klinis, misalnya, dapat disebabkan oleh kekurangan neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin yang memengaruhi sistem limbik. Aktivitas berlebihan di sistem limbik dapat menyebabkan gejala seperti suasana hati yang buruk, pikiran negatif, dan motivasi yang menurun. PMS adalah contoh klasik dari bagaimana sistem limbik dapat memengaruhi suasana hati. Dalam penelitian, wanita dengan PMS menunjukkan peningkatan aktivitas limbik selama fase pramenstruasi. Aktivasi limbik ini mewarnai peristiwa dengan cara yang lebih negatif. Wanita dengan PMS sering melaporkan perubahan suasana hati, mudah tersinggung, dan perasaan negatif yang meningkat sebelum menstruasi. Pengaruh sistem limbik pada kesehatan mental sangatlah signifikan. Sistem limbik, yang merupakan pusat emosi di otak, memainkan peran penting dalam mengatur suasana hati dan respons emosional kita. Depresi sering dikaitkan dengan aktivitas berlebihan di sistem limbik. Ketika sistem limbik terlalu aktif, seseorang cenderung mengalami pikiran negatif otomatis, atau ANT, yang dapat memperburuk depresi. Pikiran negatif ini dapat menyebabkan seseorang merasa putus asa dan tidak memiliki energi untuk melakukan tugas sehari-hari. Gangguan manik depresif atau gangguan bipolar juga terkait dengan aktivitas abnormal di sistem limbik. Pasien dengan gangguan ini sering mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem, dari mania atau euforia hingga depresi. Pemindaian SPECT pada pasien dengan gangguan bipolar menunjukkan peningkatan aktivitas di sistem limbik, terutama di lobus temporal kiri. Obat-obatan seperti antidepresan dan obat penstabil mood dapat membantu menormalkan aktivitas sistem limbik. Misalnya, obat seperti Prozac dan Depakote telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi dan gangguan bipolar dengan menenangkan aktivitas limbik yang berlebihan. Berpikir positif dapat membantu menenangkan sistem limbik yang terlalu aktif. Pikiran negatif otomatis atau INT dapat menyebabkan depresi dan perasaan negatif. Dengan mengidentifikasi dan menantang pikiran negatif ini, seseorang dapat mengurangi dampaknya pada sistem limbik. Membangun ikatan sosial yang positif dapat membantu menyeimbangkan sistem limbik. Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan positif dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Olahraga teratur dan nutrisi yang baik dapat membantu menjaga kesehatan sistem limbik. Olahraga melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati, sementara nutrisi yang seimbang dapat mendukung fungsi otak yang optimal. Terapi kognitif dan obat-obatan dapat membantu mengatasi gangguan sistem limbik. Terapi kognitif dapat membantu seseorang mengubah pola pikir negatif, sementara obat-obatan dapat menenangkan aktivitas limbik yang berlebihan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.